Apakah kamu tahu rahasia di balik ujian dan cobaan dalam kehidupan? Berikut adalah penjelasan ilmiah yang akan kita kaji bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini tidak lepas dari ujian dan bahkan ujian dan cobaan merupakan sunatullah atau hukum alam yang pasti terjadi. Dengan kata lain, bahwa ujian dan cobaan adalah suatu keharusan atau kewajiban dalam kehidupan ini. Siapapun itu pasti tidak akan bisa terlepas darinya. Jika di antara kita menganggap atau berprasangka dan berkata, "Ya Tuhan, kenapa sih ujian dan cobaan dalam hidupku tak kunjung selesai? Berat sekali Tuhan, aku tidak sanggup. Tolonglah Tuhan, hentikan ini semua." Andai seseorang hamba berkata seperti itu, maka jelaslah dia itu belum mengerti atau memahami akan arti suatu makna kehidupan yang sejati. Secara garis besar, para nabi dan rasul serta tokoh agama, ulama min auliya billah, beliau berpesan dan mengamalkan bahwa langkah awal yang perlu kita tempuh agar dapat mengerti dan memahami akan esensi hakikat kehidupan ini adalah kita wajib mengetahui tentang dua hal, yaitu siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dua hal ini dalam dunia tasawuf adalah pondasi awal dalam menempuh perjalanan suluk atau untuk mengenal siapa Tuhanku dan bagaimana hakikat kehidupan ini. Baik sahabatku semuanya, saya akan memberikan suatu gambaran sederhana agar dapat memudahkan pemahaman ini. Contohnya, bila kita adalah rakyat biasa yang terlahir dari orang tua yang kurang mampu, baik finansialnya atau kurang mampu dalam hal ekonominya atau dalam hal pendidikannya atau dalam hal wawasannya, lalu kita pasti dituntut oleh alam itu agar segera bisa beradaptasi dengan situasi dan keadaan. Kemudian situasi dan keadaan ini mengajarkan kepada kita sampai kepada makna bahwa aku harus tahu diri. Tahu diri ini meliputi dengan semua keadaan, yaitu keadaan orang tuaku, keadaan keuangan keluargaku, dan keadaan-keadaan yang ada atau yang berkaitan dengan diri kita ini. Dari contoh ini, sebenarnya kita sudah cukup jelas ya. Itu sudah cukup jelas memberikan suatu gambaran tentang sikap tahu diri, mengenal diri sendiri, mengenal cara Tuhan, dan memahami cara kerjanya alam. Inilah sebagian kecil maksud dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, yaitu perintah atau belajar mengenali diri. Mengenal dan memahami dirimu sendiri itu sama saja kamu itu sedang mengenali siapa Tuhanmu.
Jangan pernah kamu itu berkata, aku tidak bisa, aku gak mau, itu sungguh berat bagiku. Ingatlah saudaraku semuanya, bahwa bisa itu karena kita terbiasa, dan suatu kebiasaan yang baik itu banyak mengandung keberkahan. Lalu atas keberkahan itu maka kamu akan menjadi manusia yang bermanfaat yang selaras dengan keinginan atau kehendak Tuhanmu itu sendiri. Ingatlah saudaraku semuanya, yang berkata berat, aku tidak bisa, aku tidak mau, itu semua adalah nafsumu. Perangi nafsumu itu. Pertama-tama, kamu harus melawan nafsumu. Selanjutnya, paksakan dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Semua itu memang butuh proses, namun kamu harus yakinkan pada dirimu sendiri bahwa aku pasti bisa dan aku pasti mampu. Yakinlah dan niatkan dari sekarang. Jangan di skip ya, tolong dengarkan sampai habis agar kamu tidak gagal paham, oke? Jika kamu belum mengetahui tentang apa itu ujian dan cobaan dalam kehidupan ini, maka alangkah baiknya jika kamu itu belajar, karena belajar adalah perintah yang diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada semua umatnya, agar kita itu tahu, agar kita itu mengerti dan memahami maksud dari hakikat ujian dan cobaan itu sendiri. Berikut adalah salah satu referensi yang saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Engkau ya Allah, dan sesungguhnya hanya kepadamu lah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari sekian banyak tafsir Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, berikut saya nukil keterangan dari kitab Tafsir Munir Lima'alimit Tanzil juz awal atau juz 1 halaman 37, karya dari Muhammad Nawawi Al-Jawi, atau dalam dunia pesantren atau dalam kitab klasik yang biasa kita sebut dengan Syekh Nawawi Al-Banzani. Berikut keterangan menurut Syekh Nawawi Al-Banzani terkait lafaz walanabluwannakum. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa dalam hal ini Allah itu bersumpah dengan zatnya sendiri,
kata Allah, demi Allah, Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, kami akan uji kalian seperti orang-orang yang menguji tingkah laku kalian sendiri. Lalu apakah kalian itu akan bersabar atas ujian yang ada, dan apakah kalian itu akan menerima ketentuan kodonya Allah atau tidak? Selanjutnya yang perlu kita pahami dalam ayat ini, yaitu konteks ujian dan cobaan tersebut itu terkait dengan lafaz bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Maksudnya adalah Allah mengabarkan dalam ayat itu bahwa Allah akan mengujimu dengan sedikit rasa ketakutan. Maknanya ya entah ketakutan terhadap musuh atau ketakutan terhadap gangguan dari sesama makhluk atau manusia. Selanjutnya lafaz al-ju' itu menunjukkan makna ujian berupa kelaparan. Contohnya ketika paceklik, kekurangan harta, soal keuangan atau finansial. Lalu untuk selanjutnya Allah juga mengabarkan ujian dan cobaan berupa jiwa atau kematian. Kematian ini meliputi setiap individu atau setiap sesuatu yang bernyawa, baik dirimu sendiri ataupun orang-orang yang kamu cintai. Serta kemudian Allah juga kabarkan ujian atau cobaan berupa kurangnya buah-buahan. Ini identik berkaitan dengan pekerjaan para pertaniannya. Contohnya ketika paceklik atau ketika para petani ini gagal panen, atau juga harga jual yang mungkin sangat rendah dari perhitungan modal yang sudah dikeluarkannya itu, dan contoh-contoh lain sebagainya. Jika kita simpulkan persoalan dan problematika ujian dan cobaan yang dihadapi oleh setiap makhluk hidup, itu kan tidak lepas dari hal tersebut yang sudah kita jelaskan tadi ya. Karena secara garis besar umumnya ujian makhluk hidup itu tidak lepas dari persoalan ekonomi, persoalan keuangan, finansial, dan segala kebutuhan hidup. Betul tidak? Nah, silahkan sampaikan pendapat Anda ya di kolom komentar. Selain Syekh Nawawi Al-Barzani, saya juga sertakan beberapa pendapat dari Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa kata al-khawf, rasa ketakutan ini adalah rasa takut hanya kepada Allah semata. Artinya bahwa seharusnya seorang muslim yang sejati, rasa takut itu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah sang pencipta dari semua rasa ketakutan, dan Dialah sang penyelamat dari semua rasa ketakutanmu itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, lafaz al-ju', Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-ju' ini berkaitan dengan makna puasa di bulan Ramadan, yaitu kaitannya adalah melatih diri dengan menahan rasa lapar sebagai tarbiyah atau pendidikan secara langsung dari Allah kepada umat Islam seluruhnya di muka bumi ini. Selanjutnya lafaz wa naqsim minal amwali,
Imam Syafi'i berpendapat bahwa maksudnya adalah yaitu zakat dan sedekah atau sodakoh. Nah, kata Imam Syafi'i, yaitu pentingnya kita itu mengetahui cara zakat dan sodakoh secara murni sesuai tuntunan syariat Islam. Kemudian lafadz wal anfusi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa maksudnya adalah menunjukkan makna sakit. Sedangkan wathamarat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa maksudnya adalah matinya anak atau ujian dan cobaan suatu kematian. Terkait lafadz wabasyiris sabirin, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat dan menjelaskan bahwa khitam atau pelaku yang ditujukan bisa jadi itu untuk diri Nabi Muhammad sendiri, atau juga bisa menunjukkan makna untuk keseluruhan, yaitu berlaku untuk setiap hamba atau bagi siapa saja, semua makhluk yang menghadapi ujian dan cobaan dengan sikap bersabar. Saudaraku semuanya, itulah sekilas pemahaman yang dikabarkan Allah melalui kalam mulianya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jika kita bahas lebih lanjut, jelas itu sangat memakan waktu yang sangat lama. Namun meski ini hanya sekilas, tapi saya akan coba simpulkan beberapa poin penting terkait dengan pembahasan kali ini. Ujian dan cobaan yang Allah berikan itu tentunya ada maksud dan tujuan. Ya, tentunya maksud dan tujuan itu sangatlah berguna bagi seorang hamba. Cobaan dan ujian itu berfaedah sebagai pelebur dosa. Biasanya dosa itu berkaitan erat dengan suatu kesalahan. Karena cinta dan sayangnya, Allah tidak ingin membiarkanmu hancur dalam kesalahan. Makanya secara bijak kita itu harus memahami bahwa ujian itu adalah sebagai pelebur dosa atas kesalahan-kesalahanmu sendiri. Cobaan dan ujian itu berfaedah sebagai peringatan atau teguran agar kamu segera bertaubat. Perlu untuk dipahami bahwa taubat juga bermakna kembali, yaitu Allah memberikan peringatan kepadamu agar kamu itu segera kembali di jalan yang diridhoinya. Selanjutnya, cobaan dan ujian itu berfaedah sebagai melatih kesabaran, menerima ketentuannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Selaras dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa lafadz wabasyiris sabirin itu adalah kabar gembira yang disampaikan Allah kepada hambanya, dan Allah memuji serta membanggakan itu orang-orang yang bersabar saat ditimpa ujian atau cobaan. Jika kita amati lafadz walanabluwannakum bisyai', di situ terdapat lam taukid. Artinya Allah itu benar-benar ingin menguji keimananmu. Karena bagi Allah, rasa cinta itu perlu pembuktian. Jika kamu merasa cinta kepada Allah, namun saat kamu diuji dengan sedikit cobaan, lalu kamu menolak dan berpaling, maka disitulah kamu bisa mengukur sendiri kualitas keimananmu. Bukti cinta adalah
keimanan yang kokoh, tidak goyah, tidak berpaling atas ujian dan cobaan yang silih berganti menimpa. Bagi Allah, orang-orang yang mengakui kesalahannya, orang-orang yang memperbaiki diri untuk kembali di jalan yang diridhoinya, kemudian orang-orang yang bersabar, orang-orang yang menerima ikhlas lillahi ta'ala, juga orang-orang yang keimanannya kokoh, orang-orang yang tidak berpaling atas ujian dan cobaan yang silih berganti, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.